Berikut beberapa rahasia alias pendekatan praktis dan terbukti untuk meredakan bahkan menghilangkan rasa takut. Silakan pilih mana yang terasa pas, campur padankan, dan sesuaikan dengan situasi kamu. Inti praktiknya kenapa efektif and cerita. Namai dan tulis ketakutanmu. Luangkan 5-10 menit menuliskan persis apa yang kamu takutkan. Beri judul, ketakutan saya soal. Menulis membantu otak memproses emosi di area berpikir logis, prefrontal cortex. Membuatnya terasa lebih terukur, bukan kabut samar. 2. Ubah monster jadi peta. Rinci apa pemicu, apa gambaran terburuk, dan apa akibat nyatanya. Lalu tanya, seberapa besar peluangnya terjadi? Apa bukti pro kontra? Teknik ini diambil di Cognitive Behavioral Therapy, memeriksa realitas memecah-memecah pola pikiran bencana. 3. Latihan napas, mantra 78 plus grounding. Tarik 4 detik, tahan 7, buang 8, ulang 4 detik. Tambah 5, 4, 2, 1 grounding, sebut 5 hal yang terlihat, 4 yang bisa diraba, kesendangan, the sky. Mengaktifkan saraf parasimpatis, menurunkan tingkat adrenalin, memberi otak sinyal aman. 4. Paparan bertahap graded buat tangga keberanian, urutkan situasi dari yang sedikit bikin deg-degan sampai paling menakutkan. Latih langkah pertama sampai ketakutan menurun 50%, baru naik ke anak tangga berikutnya. Otak belajar tidak apa-apa melalui neuroplasticity. Semakin sering terpapar tanpa celaka, ketakutan perlahan dipadamkan. 5. Visualisasi kesuksesan. Sebelum tidur, bayangkan diri sendiri menghadapi situasi itu dengan tenang, detail suara warna gerak, membentuk memori mental positif yang mempersingkat reaksi fight or flight saat betulan terjadi. 6. Ritual mikro keberanian harian. Contoh, mandi air agak dingin 30 detik, berbicara singkat ke orang asing, atau presentasi kecil di depan cermin. Melatih mindset saya orang yang berani lewat mikro pembuktian tiap hari. 7. Gaya hidup penopang. Tidur cukup, olahraga aerobik 20-30 menit 3-4 jas minggu, batasi kafein. Tubuh yang tenang memudahkan pikiran tenang, kurang tidur menaikkan hormon stres kortisol. 8. Mindset berkembang. Lihat rasa takut sebagai sinyal zona belajar. Ini kesempatan saya bertumbuh, bukan vonis kegagalan. Penelitian Carol Dweck menunjukkan orang dengan growth mindset lebih gigih dan pulih lebih cepat dari stres. 9. Cari buddy atau terapis. Berlatih bersama teman, grup support atau psikolog bila ketakutan sampai mengganggu fungsi harian. Dukungan sosial memperkuat rasa kontrol, profesional bisa memandu CBT, EMDR, atau terapi lain yang ilmiah. Cara memulai agar tidak kewalahan. 1. Pilih satu ketakutan spesifik, berbicara di depan umum, naik lift, gagal bisnis. 2. Terapkan langkah 1-3 selama 1 minggu untuk membongkar dan menenangkan reaksi fisik. 3. Rancang tangga paparan langkah 4, cukup 4-6 anak tangga. 4. Jalankan ritual mikro keberanian harian. Catat skor, rasa takut 0-10 sebelum dan sesudah. Grafikan progres setiap minggu. 5. Setelah 3-4 minggu evaluasi, area mana yang sudah turun 50%, apa yang masih perlu bantuan eksternal. Catatan penting, bila rasa takut disertai serangan panik hebat, gangguan tidur kronis, atau pikiran melukai diri, segera konsultasi profesional. Tidak ada rahasia instan, tapi kombinasi teknik di atas konsistensi hampir selalu memberi hasil. Aku penasaran, ketakutan apa yang paling ingin kamu taklukkan dulu? Ceritakan sedikit konteksnya, nanti kita bisa bikin strategi tangga paparan yang lebih terarah. Tentu Leo. Berikut penjelasan sederhana dan mendalam tentang cara menyadari bahwa kamu tidak harus sempurna, beserta langkah-langkah praktisnya. Mengapa kita sering mengejar kesempurnaan? Biasanya karena takut ditolak, dikritik, atau gagal. Menganggap nilai diri pencapaian, terbiasa mendapat pujian saat berhasil, bukan saat berproses. Lingkungan, keluarga, sekolah, media sosial memberi standar tinggi yang tidak realistis. Sadari bahwa kamu tidak harus sempurna langkah-langkahnya. 1. Ubah pertanyaan di kepala. Dari apa kata orang kalau aku salah, menjadi apa yang bisa aku pelajari dari kesalahan ini. Kenapa penting? Pertanyaan di kepala kita membentuk rasa takut atau rasa ingin berkembang. Ganti naskahnya, ubah energinya. Latihan cukup baik, good enough practice. Lakukan satu hal hari ini dengan target cukup baik, bukan sempurna. Misalnya, kirim tugas walau belum sempurna. Bicara jujur walau kata-katanya belum rapi, posting karya walau masih ada kekurangan. Latihan ini membuat otak terbiasa merasa aman walau tidak 100% sempurna. 3.
Buat daftar bukti bahwa kamu tetap dihargai walau tidak sempurna. Contoh, pernah salah ngomong, tapi teman tetap menghargai. Gagal proyek, tapi masih dipercaya atasan. Karya jelek bertetakin kedua. Kita sering lupa orang menghargai keaslian dan fungsi bukan hanya berdasarkan. Ubah cara pandang terhadap kesalahan. Alih-alih aku gagal, aku buruk. Ganti jadi aku gagal, aku sedang belajar cara yang lebih baik. Gunakan growth mindset. Otakmu berkembang dari kesalahan, bukan dari kesempurnaan. 5. Kelilingi diri dengan orang yang menghargai proses, bukan hasil. Hindari lingkungan yang selalu menuntut harus benar, harus hebat. Ganti dengan teman yang bisa diajak berbagi progres, bukan hanya hasil akhir. Komunitas yang terbuka terhadap proses belajar. Support system yang sehat mempercepat penyembuhan dari perfeksionisme. Berarti saat kamu kecewa pada diri sendiri, coba ucapkan, aku sedang berproses. Semua orang pernah merasa seperti ini. Aku layak diberi ruang untuk belajar. Ini teknik yang dibuktikan ilmiah oleh Dr. Kristin Neff untuk mengurangi rasa malu dan tekanan batin. Intinya, kamu tidak harus sempurna untuk layak dicintai, dihargai, dan maju. Kamu hanya perlu menjadi versi dirimu yang terus belajar. Mengenali diri sendiri dengan jujur adalah salah satu kunci pertumbuhan pribadi, keberanian, dan ketenangan batin. Tapi seringkali kita menghindari melihat sisi-sisi tertentu dari diri sendiri karena takut, malu, atau tidak tahu caranya. Berikut penjelasan dan panduan praktisnya. Apa arti mengenali diri sendiri dengan jujur? Itu berarti menyadari siapa dirimu tanpa topeng, mengakui kekuatan dan kelemahan dengan sikap netral, tidak hanya melihat siapa yang kamu ingin jadi, tapi juga siapa kamu saat ini. Belajar menghadapi kenyataan bukan hanya keinginan atau harapan. Kenapa penting? Supaya kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, supaya kamu bisa membuat keputusan yang selaras dengan jati diri, supaya kamu bisa berdamai dengan kekurangan dan mengembangkan potensi. Langkah-langkah praktis mengenali diri dengan jujur. 1. Luangkan waktu refleksi tanpa gangguan. Pilih 15-30 menit di tempat tenang. Jauhkan HP, musik, atau distraksi. Tanya dirimu, apa hal yang paling aku takuti orang tahu tentang diriku? Kapan terakhir aku merasa benar-benar jadi diri sendiri? Apa pola yang sering menghambatku dan aku terus ulangi? Kejujuran muncul saat kita berani diam dan bertanya ke dalam. 2. Tulis jurnal versi asli diriku. Gunakan 3 kolom. Aku suka, aku sulit, aku sering berpura-pura. Menulis alam, bicara jujur, disalahkan, dikecewakan, bahwa aku selalu tenang. Menulis membuka banyak hal yang sulit terlihat hanya lewat pikiran. 3. Tanya orang terdekat. Apa 3 hal yang kamu lihat nyata dalam diriku? Orang terdekat kadang lebih bisa melihat pola yang kamu abaikan, baik maupun buruk. Tapi jangan langsung defensif. Terima sebagai cermin, bukan vonis. Amati pola berulang dalam hidupmu. Misalnya, selalu menghindar saat konflik, sulit minta bantuan, sering merasa bersalah saat istirahat. Tanya, apa keyakinan lama di balik ini? Contoh, aku harus selalu kuat biar nggak diremehkan. Mengakui pola awal dari membebaskan diri dari pola itu. Ucapkan kejujuran kecil setiap hari. Contoh, aku sebenarnya lelah, aku nggak setuju tapi aku mau dengar pendapatmu. Aku takut gagal tapi aku akan coba. Latihan jujur di luar dimulai dari keberanian jujur ke dalam. Bonus, kalimat penguat. Aku memilih mengenali diriku bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertumbuh. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan lembar refleksi harian atau template jurnal untuk membantu proses ini lebih terstruktur. Self-compassion, belas kasih pada diri sendiri, adalah kemauan memperlakukan diri dengan kebaikan, pengertian, dan keberpihakan, terutama saat kita gagal, salah, atau sedang kesulitan. Bukan berarti memanjakan diri atau membiarkan diri malas. Ya, justru sebaliknya, ini cara menjadi teman yang suportif untuk diri sendiri, bukan musuh yang terus mengkritik. Apa itu self-compassion? Menurut Dr. Kristin Neff, peneliti utama di bidang ini, self-compassion punya 3 unsur utama. 1. Kebaikan pada diri, self-kindness, mengganti kritik dengan kelembutan. 2. Rasa kemanusiaan bersama, mengingat bahwa semua orang juga pernah gagal dan merasa sakit. 3. Mindfulness, kesadaran tanpa penilaian, mengakui
emosi saat ini tanpa membesar-besarkan atau mengabaikannya. Cara berlatih self-compassion secara nyata. 1. Ganti suara batin pengkritik dengan suara teman baik. Kalau kamu gagal, jangan bilang, aku bodoh banget, gagal terus. Coba ganti jadi, aku sedang berproses, aku kecewa dan itu wajar, tapi aku tetap layak dihargai. Bayangkan kamu bicara sahabat yang kamu sayangi, bukan ke musuh. Yang kedua, latihan menulis. Surat dari diri yang penuh kasih. Tulislah seolah kamu adalah orang yang sangat sayang dan paham dirimu. Contoh, Hai Leo, aku tahu hari ini berat, aku lihat kamu berusaha keras. Tidak apa-apa istirahat, kamu tak berarti, bahkan di saat tidak produktif. Lakukan ini 1-2 kali seminggu, bisa sangat menyembuhkan. 3. Taruh tangan di dada dan ucapkan kalimat penguat. Saat kamu sedang cemas, malu, atau sedih, letakkan tangan di dada, ambil napas pelan. Katakan perlahan, ini momen sulit. Semua orang pernah merasakan ini. Aku memilih bersikap lembut pada diriku sekarang. Respons tubuh yang lembut membantu otak merasa aman dan diterima. Sadari bahwa rasa sakit bukan kegagalan pribadi. Gagal, takut, sedih bukan tanda kamu lemah atau rusak. Itu tuh manusia. Tanyakan ini saat mengalami hal sulit. Apa yang aku butuhkan saat ini? Kalau sahabatku yang merasakan ini, apa yang akan kulakukan? Latihan refleksi harian. Tiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal. 1. Satu hal sulit yang terjadi. 2. Bagaimana kamu bereaksi? Bagaimana kamu bisa lebih penuh kasih pada dirimu lain kali? Contoh, aku marah karena gagal meeting. Aku langsung menyalahkan diri. Tapi besok, aku ingin coba beri diriku waktu untuk napas dan menyadari bahwa aku manusia juga. Hasil dari konsisten berlatih self-compassion, lebih tahan terhadap stres dan penolakan. Hubungan lebih sehat karena tidak mengandalkan validasi terus-menerus. Motivasi datang dari dorongan hati, bukan rasa takut. Jauh lebih damai, tenang, dan berani mengambil risiko. Leo mengakui emosi tanpa menolak atau menyangkal adalah langkah penting menuju kedewasaan emosional dan ketenangan batin. Banyak orang terjebak dalam 2 ekstrem. Menekan emosi, nggak boleh sedih, aku harus kuat, atau ditelan emosi, aku marah jadi aku hancurkan semuanya. Padahal yang sehat adalah mengakui, menyadari, dan merespons dengan sadar. Apa maksudnya mengakui emosi? Bukan berarti membiarkan emosi menguasai, tapi biar aku melihat kamu marah, sedih, takut. Kamu boleh ada di sini, aku siap mendengarkan, bukan mengusir. Mengakui, menerima bahwa emosi itu hadir, tanpa menghakimi, melarikan diri. Cuekin aja, menutup diri, aku nggak boleh merasa begini. Langkah-langkah praktis mengakui emosi. Lalu berhenti sejenak saat ada reaksi emosional. Saat kamu merasa gelisah, marah, cemas, atau sedih, jangan langsung bertindak. Ambil 3 napas pelan dan sadari, aku sedang merasa sesuatu. Ini menciptakan jeda sadar antara stimulus dan reaksi. 2. Nama emosinya dengan jujur dan spesifik. Coba ucapkan secara internal, aku merasa takut, iri, kesepian. Semakin spesifik, semakin otak tenang. Contoh, bukan cuma sedih, tapi kecewa karena harapanku nggak terpenuhi. Bukan cuma marah, tapi merasa tidak dihargai. Ini disebut labeling emotion. Terbukti menurunkan intensitas emosional. 3. Validasi emosi itu. Katakan ke diri sendiri, perasaan ini masuk akal. Wajar aku merasa begini setelah mengalami itu. Aku manusia, bukan robot. Emosi adalah bagian dari aku, bukan musuhku. Ini penting agar kita tidak menambah luka dengan menghakimi diri sendiri. Dengarkan, jangan larang. Daripada bilang, aku nggak boleh sedih. Coba, sedih ini pengen kasih tahu sesuatu. Aku mau dengar sebentar. Bayangkan emosi seperti anak kecil yang hanya ingin didengar, bukan disuruh diam. 5. Ekspresikan dengan cara sehat. Jurnal, bicara, seni gerak. Tulis jurnal. Hari ini aku merasa, bicarakan pada teman yang suportif, gambar atau gerakan tubuh sesuai suasana hati. Emosi butuh saluran aman, bukan penjara. 6. Tanya dirimu dengan lembut, apa yang sedang aku butuhkan? Contoh, sedih mungkin butuh istirahat dan dukungan, marah mungkin perlu batasan atau kejelasan, cemas mungkin perlu informasi atau jeda. Ini memindahkan kita dari terjebak ke berdaya. Pengingat, emosi adalah tamu. Tugasmu bukan mengusir, tapi menyambut, mendengarkan, lalu membiarkan mereka pergi dengan damai. Dengan senang hati, Leo mensyukuri hal-hal kecil tentang dirimu sendiri adalah latihan membangun harga diri yang tulus, tanpa syarat dan tanpa menunggu pencapaian besar.
Bukan berarti menutup mata dari kekurangan, tapi memberi ruang untuk melihat sisi indah yang sering kita anggap remeh. Padahal justru di sanalah kekuatanmu tumbuh diam-diam. Mengapa kita perlu bersyukur atas hal-hal kecil dalam diri? Karena otak kita bias negatif, cenderung lebih ingat kekurangan, kesalahan, dan komentar buruk. Kita sering menunggu hal besar untuk layak bersyukur, misal sukses besar, dipuji orang, mendapat validasi, padahal rasa cukup dan percaya diri dibangun dari hal-hal kecil, konsisten, dan dekat. Cara bersyukur atas hal-hal kecil tentang dirimu. Tuliskan 3 hal kecil tentang dirimu yang kamu syukuri tiap hari. Contoh, aku masih bangun meski semalam sulit tidur. Aku nggak menyerah walau hari ini berat. Aku menyapa orang tadi pagi, dan itu butuh keberanian. Fokus pada proses, sikap, dan usaha, bukan hanya hasil. Lakukan ini di pagi hari atau sebelum tidur, dalam 5 menit saja. Konsistensi, durasi. Amati momen kecil harian yang mencerminkan siapa kamu. Tanyakan apa satu hal hari ini yang mencerminkan kebaikan dalam diriku. Apa satu pilihan kecil hari ini yang menunjukkan aku peduli, belajar, atau tumbuh? Contoh, memilih tidak membalas dengan marah. Mengerjakan sesuatu walau takut, menghibur orang lain meski diri sedang lelah. Hal-hal kecil ini menegaskan bahwa kamu layak dihargai oleh dirimu sendiri. Buat jurnal hal baik dirimu. Hal baik dalam diriku. Isi dengan kalimat seperti, aku bangga karena aku mulai belajar untuk. Aku bersyukur punya hati yang contoh. Aku bangga karena aku mencoba jujur pada perasaanku hari ini walau masih takut ditolak. Ini melatihmu menjadi sahabat yang penuh pengakuan, bukan hanya penilai yang keras. Ambil foto atau buat daftar momen mikro yang patut disyukuri. Bisa sekadar senyummu pagi ini, tanganmu yang tetap bekerja, nafasmu yang masih bisa kamu rasakan dengan tenang. Syukur atas tubuh, emosi, dan niat baik memperkuat cinta diri secara alami. 5. Ulangi afirmasi lembut tiap hari. Beberapa contoh kalimat. Aku bersyukur atas diriku yang terus berjuang. Aku mencintai versi diriku yang sekarang, bukan hanya yang nanti. Aku layak disyukuri, bukan karena sempurna, tapi karena terus ada. Ucapkan sambil menyentuh dada atau melihat ke cermin. Inti latihan ini. Menghargai diri bukan menunggu menjadi hebat, tapi melihat keindahan di proses yang kecil-kecil tapi nyata. Menghadapi rasa takut dan malu adalah salah satu tantangan emosional terbesar, tapi juga gerbang penting menuju pertumbuhan dan kebebasan batin. Rasa takut dan malu bukan tapi sinyal bahwa kamu sedang bergerak keluar dari zona nyaman menuju versi dirimu yang lebih utuh dan berani. Apa itu rasa takut dan malu? Rasa takut. Perasaan tidak aman, cemas, atau khawatir tentang kemungkinan buruk di masa depan seringkali muncul sebelum mencoba hal baru, saat mengambil risiko, atau ketika merasa bisa gagal. Rasa malu. Perasaan bahwa aku tidak cukup atau aku salah sebagai manusia. Lebih dalam dari sekadar rasa bersalah, guilt, karena menyentuh identitas keduanya, wajar. Tapi, jika terus dihindari bisa membatasi hidupmu. Langkah-langkah menghadapi rasa takut dan malu. Kita bisa. 1. Sadarilah bahwa rasa takut dan malu adalah bagian alami dari menjadi manusia. Semua orang rasa takut, malu. Ini bukan tanda kelemahan. Ini tanda aku sedang tumbuh. Jangan lawan perasaannya. Akui dan izinkan ia hadir sebentar. 2. Tulis secara jujur. Apa sebenarnya yang aku takutkan atau malukan? Contoh, takut gagal dan dianggap bodoh. Malu karena merasa nggak sepintar yang lain. Takut diabaikan jika jujur. Ketakutan yang diurai dengan jujur akan mengecil. Ketakutan yang disimpan akan membesar dalam bayangan. Tanyakan pada rasa takut malu, apa yang ingin kamu lindungi dari diriku? Kadang rasa takut itu muncul untuk menjaga kita. Aku takut ditolak, artinya kamu ingin tetap diterima. Aku malu salah bicara, artinya kamu peduli dengan hubungan sosial. Pahami bahwa rasa takut malu bukan musuh, tapi pelindung yang terlalu waspada. Dengarkan, lalu arahkan. 4. Latihan keberanian mikro. Setiap hari, coba satu hal kecil yang kamu hindari karena takut atau malu. Mengangkat tangan saat tidak yakin. Mengungkapkan pendapat jujur. Bertanya meski terlihat gak tahu. Lalu katakan, aku tidak harus sempurna. Aku cukup berani untuk mencoba. Keberanian itu seperti otot, dilatih perlahan, bukan dibangun sekaligus.
5. Bagikan rasa takut malu kepada orang yang aman dan suportif. Bilang, aku merasa takut karena atau aku malu karena. Orang yang tepat tidak akan menghakimi. Mereka akan berkata, aku juga pernah merasa begitu. Berbagi memperkecil beban dan menghapus ilusi bahwa kamu sendirian. 6. Gunakan self-compassion setelah menghadapi rasa itu. Ucapkan, aku bangga sudah berani mencoba. Aku masih layak dihargai walau takut atau salah. Aku memilih berdamai, bukan menyiksa diri. Jangan tunggu rasa takut hilang baru bergerak. Justru dengan bergerak penuh belas kasih, rasa takut bisa larut. Pengingat terakhir, keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang tetap bergerak meski rasa takut ikut berjalan di sampingmu. Malu adalah ruang gelap yang akan sembuh saat kamu membawanya ke cahaya penerimaan. Leo, salah satu kunci pertumbuhan mental dan emosional yang sehat adalah berhenti terjebak dalam rasa bersalah yang berkepanjangan dan mulai fokus pada perbaikan yang bisa dilakukan. Rasa bersalah memang bisa muncul sebagai tanda bahwa kita peduli, tapi jika dipelihara terus, ia berubah menjadi beban yang menguras energi, menyabotase harga diri, dan membuat kita terjebak dalam penyesalan tanpa kemajuan. Perbedaan emosi, fokusnya. Akibatnya, rasa bersalah yang sehat. Apa yang bisa aku pelajari dan perbaiki? Bertumbuh, minta maaf, berubah. Rasa bersalah yang berlarut. Aku memang buruk, aku gagal sebagai manusia. Lumpuh, menghindar, menyabotase diri. Cara fokus pada perbaikan, bukan terjebak rasa bersalah. 1. Akui kesalahan dengan jujur tanpa menghakimi diri. Contoh, aku salah bicara tadi dan aku mengerti itu bisa melukai. Aku payah, aku selalu merusak segalanya. Akui perbuatanmu, tapi jangan jadikan itu label permanen pada dirimu. 2. Tanyakan 3 pertanyaan penting. 1. Apa yang sebenarnya terjadi? 2. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apa langkah kecil yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya? Contoh, aku membentak karena aku kelelahan. Aku bisa belajar mengatur waktu istirahat dan bicara lebih pelan saat emosi naik. Fokus pada belajar dan bertindak, bukan terus menyalahkan. 3. Gunakan self-compassion saat rasa bersalah muncul. Ucapkan pada dirimu, aku manusia, aku bisa salah, tapi aku juga bisa belajar. Kesalahan tidak membuatku rusak, itu membuatku bisa bertumbuh. Kasih sayang pada diri bukan alasan untuk lari, tapi kekuatan untuk bangkit. 4. Tanyakan, apa hal baik yang bisa tumbuh dari kesalahan ini? Contoh, kesalahan dalam hubungan, belajar komunikasi jujur, gagal jaga komitmen, sadar pentingnya konsistensi, terlambat belajar mengatur waktu lebih bijak. Setiap salah bisa jadi tanah subur bagi kebijaksanaan baru, kalau kamu mau menyiraminya. 5. Jika perlu, perbaiki dengan tindakan nyata. Minta maaf dengan tulus. Perbaiki hubungan jika bisa. Tunjukkan perubahan lewat tindakan kecil konsisten. Jangan terlalu fokus pada apa yang orang pikirkan tentang kesalahanmu, tapi lebih pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang dengan penuh tanggung jawab. 6. Hindari lingkaran setan. Aku bersalah, merasa buruk, tidak berbuat apa-apa, makin bersalah. Ganti pola itu menjadi aku bersalah, aku belajar, aku bertindak, aku bertumbuh. Pengingat, rasa bersalah adalah tanda kamu peduli, tapi perubahan adalah bukti kamu bertumbuh. Kamu tidak dilahirkan untuk jadi sempurna, kamu hidup untuk belajar, memperbaiki, dan berkembang. Leo menggunakan pertanyaan reflektif, bukan penilaian, adalah salah satu cara terbaik untuk mengenali diri, tumbuh, dan keluar dari pola menyalahkan diri sendiri yang melemahkan. Daripada berkata, kenapa aku bodoh banget? Kok aku selalu gagal sih? Coba ubah jadi, apa yang bisa ku pelajari dari pengalaman ini? Apa yang sebenarnya aku rasakan saat itu? Dengan pertanyaan yang sehat, kamu membuka ruang untuk pemahaman, bukan penghakiman. Mengapa harus menggunakan pertanyaan reflektif? Karena penilaian menghentikan proses, sedangkan refleksi mendorong pertumbuhan. Refleksi mendalami. Aku lemah. Apa yang membuatku merasa rapuh hari ini? Aku gagal. Apa yang bisa aku ubah dari pendekatanku tadi? Aku nggak cukup. Siapa yang aku coba puaskan dan kenapa? Cara menggunakan pertanyaan reflektif. 1. Berhenti sejenak saat muncul emosi negatif. Saat kamu merasa kecewa, marah, atau jangan langsung menyimpulkan aku salah atau aku jelek. Ciptakan jeda dengan bertanya pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Perasaan apa yang muncul saat itu?
2. Tulis pertanyaan reflektif dalam jurnal atau pikiranmu. Beberapa contoh pertanyaan reflektif yang bisa kamu gunakan. Tentang pengalaman, apa yang sebenarnya terjadi? Apa reaksiku saat itu dan kenapa aku bereaksi begitu? Apa nilai atau harapan yang tidak terpenuhi di situ? Tentang emosi, apa yang aku rasakan sekarang? Dari mana perasaan ini berasal? Apa yang aku butuhkan saat ini? Tentang masa depan, apa yang bisa kulakukan secara berbeda lain kali? Langkah kecil apa yang bisa kuambil sekarang? Apa arti keberanian atau kebaikan dalam situasi ini? 3. Ganti pertanyaan kenapa aku begini? Dengan apa yang bisa kulakukan daripada kenapa aku nggak bisa berubah-ubah? Coba. Apa yang membuat perubahan ini terasa sulit dan apa satu hal kecil yang bisa kumulai hari ini? Pertanyaan reflektif bersifat terbuka dan membangun arah baru, bukan sekadar mengorek luka lama. 4. Perhatikan nada suara dalam batinmu. Gunakan nada yang lembut dan penasaran, bukan sinis atau tajam. Seolah kamu sedang bicara ke sahabat yang kamu sayangi. Bukan, kok kamu gak becus sih? Tapi, apa yang membuatmu kewalahan hari ini? Nada batin yang lembut, ruang aman bagi perubahan. 5. Jadikan kebiasaan harian, luangkan 5-10 menit setiap hari untuk refleksi singkat. Contoh, template refleksi. Hari ini aku merasa yang memicu perasaan itu adalah aku sadar bahwa besok aku ingin mencoba untuk menutup. Pertanyaan yang tepat bisa membuka pintu kesadaran dan pembaruan. Ketika kamu berhenti menilai dan mulai bertanya dengan kasih, kamu tidak hanya mengenali dirimu, tapi juga memberinya ruang untuk bertumbuh. Leo, menyadari pola yang muncul tanpa menghakimi diri adalah langkah penting dalam pertumbuhan emosional dan penyembuhan diri. Saat kita merasa selalu melakukan hal yang sama, misalnya menarik diri saat cemas, menyabotase diri saat hampir berhasil, atau terlalu menyenangkan orang lain, sangat mudah untuk langsung menyalahkan diri. Aku memang payah. Aku selalu begitu. Gak akan bisa berubah. Padahal yang kita butuhkan bukan hukuman, tapi pengamatan penuh kesadaran. Apa maksudnya menyadari pola, perilaku, pikiran, atau reaksi emosional yang sering terulang secara otomatis? Biasanya terbentuk dari pengalaman lama, luka batin, atau kebiasaan bertahun-tahun. Contoh pola. Menarik diri saat konflik muncul, menurunkan nilai diri tiap kali akan mengambil langkah besar, menghindari rasa tidak nyaman dengan menunda-nunda. Cara menyadari pola tanpa menghakimi diri. 1. Ubah dari aku salah menjadi, oh ini pola lama muncul lagi. Contoh, aku gagal lagi. Aku memang gak bisa berubah. Aku melihat pola perfeksionis ini muncul lagi ketika aku merasa cemas. Gunakan bahasa pengamatan bukan label diri. Ini menciptakan jarak sehat antara kamu dan pola tersebut. Hari kedua, refleksi dengan pertanyaan lembut. Tanyakan apa yang sedang aku rasakan sebelum pola ini muncul. Kapan aku mulai belajar bereaksi seperti ini? Apa yang sebenarnya aku butuhkan saat pola ini aktif? Contoh, aku sadar aku mulai menghindari tanggung jawab hari ini. Mungkin karena aku takut gagal dan dihakimi. 3. Catat pola yang muncul tanpa drama atau penilaian. Gunakan jurnal pola seperti ini. Situasi, pola yang muncul, perasaan yang mendasari, tanggapan baru yang bisa dicoba. Dapat tugas baru, ingin menunda, takut gagal, malu, mulai dengan langkah kecil 10 menit. Pola bisa berubah saat kamu sadar dan mencatatnya dengan jujur. Latihan self-compassion saat pola terasa mengulang. Ucapkan ke diri sendiri, aku manusia. Pola ini terbentuk karena aku pernah butuh melindungi diri. Sekarang aku sadar dan aku punya pilihan baru. Ingat, pola bukan musuh. Itu mekanisme bertahan lama yang dulu pernah menyelamatkanmu. Tapi sekarang kamu bisa memilih cara baru. 5. Lakukan perlahan, jangan buru-buru menghapus pola. Fokus pada menyadari saat pola muncul, memberi ruang untuk merespons, bukan bereaksi. Merayakan kesadaran kecil sebagai kemajuan besar. Contoh, hari ini aku tidak langsung menyabotase diriku seperti biasanya. Aku berhenti sejenak dan menarik napas. Itu sudah kemajuan. Penutup. Kamu bukan pola-pola lama itu. Kamu adalah kesadaran yang bisa mengamati, memahami, dan perlahan memilih jalan baru. Pertumbuhan bukan soal sempurna, tapi soal hadir. Dan belajar menanggapi dirimu dengan kejujuran dan kasih. Memberi ruang untuk emosi yang muncul adalah salah satu langkah penting untuk hidup lebih sehat secara mental dan emosional.
Emosi itu bukan musuh yang harus dihindari atau ditekan, tapi tamu yang datang untuk memberi tahu kita sesuatu tentang diri kita dan situasi di sekitar. Mengapa memberi ruang untuk emosi itu penting? Emosi yang ditekan biasanya malah makin kuat dan bisa meledak di waktu yang tidak tepat. Mengakui dan merasakan emosi membuat kita lebih sadar diri dan mampu mengelola reaksi dengan lebih baik. Memberi ruang artinya menghargai perasaan sebagai bagian alami dari pengalaman manusia, bukan sebagai tanda kelemahan. Cara memberi ruang untuk emosi yang muncul. 1. Berhenti sejenak dan sadari emosi yang hadir. Saat kamu merasa marah, sedih, cemas, atau takut, coba jangan langsung menekan atau menghindar. Coba berhenti dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang aku rasakan sekarang? Di mana aku merasakan emosi ini di tubuhku? Tarik napas dalam-dalam dan perlahan. Gunakan napas sebagai jangkar untuk tetap hadir saat emosi datang. Napas dalam membantu menenangkan sistem saraf dan mencegah reaksi impulsif. 3. Ekspresikan emosi dengan cara yang aman. Kamu bisa menulis jurnal, bicara dengan teman terpercaya, atau mengekspresikan lewat seni, menggambar, musik. Ekspresi membantu emosi mengalir keluar, bukan tersimpan dan menumpuk. 4. Beri nama emosi yang kamu rasakan. Coba sebutkan secara spesifik. Misalnya, aku merasa kecewa, aku merasa cemas, aku merasa frustasi. Memberi nama pada emosi membuatnya lebih nyata dan terkelola. 5. Beri diri izin untuk merasakan tanpa menghakimi. Ingatkan diri bahwa tidak apa-apa merasa sedih, marah, atau takut. Emosi ini tidak membuatmu lemah, justru membuatmu manusiawi. Ucapkan dalam hati, aku mengizinkan diriku merasakan ini sekarang. Aku tidak harus cepat-cepat baik-baik saja. Setelah memberi ruang, pilih cara merespons yang sehat. Memberi ruang bukan berarti terjebak di emosi. Setelah merasa dan mengakui, kamu bisa memilih langkah berikutnya. Misalnya, berbicara dengan seseorang, melakukan aktivitas yang menenangkan, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Penutup, memberi ruang untuk emosi adalah bentuk cinta dan penghargaan pada diri sendiri. Dengan memberi ruang, kamu belajar mendengarkan bahasa batinmu, bukan menolaknya. Ini adalah fondasi untuk kesejahteraan emosional dan kebijaksanaan hidup. Mengidentifikasi pola pikir negatif adalah langkah penting supaya kamu bisa memahami bagaimana pikiranmu memengaruhi perasaan dan tindakan, dan akhirnya belajar mengubahnya ke arah yang lebih sehat. Apa itu pola pikiran negatif? Pola pikir negatif adalah kebiasaan mental yang membuat kamu selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang pesimistis, menghakimi diri, atau membuat asumsi buruk tanpa dasar kuat. Pola ini sering otomatis dan tanpa disadari. Contohnya, aku selalu gagal. Tidak ada yang peduli padaku. Aku pasti tidak akan berhasil. Cara mengidentifikasi pola pikiran negatif. 1. Sadari momen ketika kamu merasa sedih, cemas, atau marah. Biasanya pikiran negatif muncul bersamaan dengan emosi yang tidak nyaman. Saat kamu merasa down, coba tanyakan, apa yang sedang dirasakan sekarang? 2. Catat pikiran yang muncul. Tulis apa saja pikiran yang melintas di kepala, terutama yang membuat perasaanmu jadi buruk. Contoh, aku nggak pernah cukup baik. Semua orang lebih sukses dari aku. Aku pasti gagal lagi. 3. Cari pola umum dari pikiran tersebut. Apakah kamu sering menggeneralisasi? Misalnya, dari satu kegagalan langsung merasa selalu gagal. Apakah kamu menggunakan kata-kata mutlak seperti selalu, tidak pernah, semua? Apakah kamu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan? Yang 4. Ajukan pertanyaan reflektif pada pikiran negatif itu. Apakah pikiran ini fakta atau perasaan? Apakah aku punya bukti kuat untuk pikiran ini? Apakah ada cara lain melihat situasi ini yang lebih positif atau realistis? 5. Catat alternatif pemikiran yang lebih sehat dan realistis. Misalnya ganti, aku selalu gagal. Menjadi, kadang aku gagal, tapi aku juga pernah berhasil dan belajar dari kesalahan. Latihan kesadaran. Saat pikiran negatif muncul, jangan langsung terjebak. Coba amati pikiran itu seperti awan yang lewat. Aku melihatnya, tapi tidak harus ikut terbawa. Penutup, mengidentifikasi pola pikir negatif adalah langkah awal untuk melepaskan diri dari jebakan mental yang menyakitkan. Dengan sadar akan pikiran kita bisa memilih cara pandang yang lebih bijak dan menyehatkan. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah cara efektif untuk mengurangi stres, mengelola emosi, dan hidup lebih hadir di saat ini. Apa itu mindfulness?
Mindfulness berarti memberikan perhatian penuh pada pengalaman saat ini dengan sikap menerima tanpa menghakimi. Ini melibatkan kesadaran terhadap pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan lingkungan di sekitar dengan cara yang lembut dan terbuka. Cara berlatih mindfulness. Pilih waktu dan tempat yang tenang. Mulailah dengan duduk nyaman di tempat yang tenang tanpa gangguan minimal 5-10 menit. 2. Fokus pada pernapasan. Perhatikan napasmu masuk dan keluar secara alami. Rasakan udara yang mengalir, pergerakan dada atau perut saat bernapas. 3. Sadari pikiran yang muncul. Saat pikiran atau perasaan datang, jangan menolak atau mengikuti mereka. Amati saja dengan sikap netral, lalu kembalikan perhatian ke napas. Gunakan tubuh sebagai jangkar. Kalau sulit fokus pada napas, coba perhatikan sensasi di tubuh, misalnya kaki yang menyentuh lantai, tangan di pangkuan. 5. Terima apa yang ada tanpa menghakimi. Jika merasa gelisah, marah, atau sedih, terima perasaan itu tanpa menganggapnya buruk. Biarkan semua itu datang dan pergi seperti awan di langit. Tips praktis. Mulai dengan sesi singkat, 5 menit per hari, lalu tambah durasi secara bertahap. Gunakan aplikasi meditasi atau audio panduan mindfulness jika perlu. Praktekkan mindfulness juga dalam aktivitas sehari-hari, seperti makan, berjalan, atau mencuci piring dengan penuh kesadaran. Manfaat mindfulness: mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan fokus dan konsentrasi, membantu mengelola emosi dengan lebih baik, meningkatkan rasa syukur dan kepuasan hidup. Menyadari pikiran yang mengalir masuk adalah langkah dasar penting dalam praktik mindfulness dan kesadaran diri. Dengan menyadari pikiran tanpa terjebak atau menolaknya, kamu belajar menjadi pengamat yang tenang dan bijak terhadap isi batinmu. Apa maksud sadari pikiran yang mengalir masuk? Pikiran kita terus bergerak, muncul dan menghilang secara alami, seperti awan yang lewat di langit atau daun yang terbawa arus sungai. Menyadari pikiran yang datang berarti kamu melihatnya tanpa ikut hanyut dalam cerita atau penilaian yang mereka bawa. Cara sadari pikiran yang mengalir masuk. 1. Cari waktu dan tempat tenang. Duduk dengan nyaman dan tutup mata jika ingin. 2. Fokus pada pernapasan. Mulai dengan mengamati napas masuk dan keluar agar pikiran mulai tenang. 3. Amati pikiran tanpa menilai. Saat pikiran muncul, cukup perhatikan dengan penuh perhatian tanpa menyuruhnya pergi atau menilai isinya. Contoh pikiran, aku harus cepat menyelesaikan pekerjaan. Kenapa aku merasa cemas? Aku lapar. 4. Gunakan istilah pikiran datang, pikiran pergi. Bayangkan pikiran itu seperti awan yang lewat atau daun yang hanyut di sungai. Kamu hanya melihatnya tanpa harus mengikuti arusnya. 5. Kembalikan fokus pada napas. Jika kamu merasa terbawa pikiran, perlahan bawa perhatian kembali ke pernapasan, dan terus ulangi proses ini. Manfaat dari menyadari pikiran yang mengalir: membantu mengurangi stres, karena kamu tidak terlalu terikat pada pikiran negatif atau cemas, melatih fokus dan konsentrasi, membuat kamu lebih sadar dan bijaksana dalam merespon situasi, mengurangi reaktif emosional dan impulsif. Kurangi asupan yang membuat pikiran terseret berarti mengendalikan apa yang kamu konsumsi, baik dari makanan, minuman, maupun informasi, karena semua itu bisa memengaruhi suasana hati dan kejernihan pikiranmu. Apa maksudnya? Asupan yang kamu terima dari luar, seperti makanan, minuman, media sosial, berita negatif, atau obrolan yang bikin stres, bisa menarik pikiranmu ke arah negatif, cemas, atau stres berlebihan. Mengurangi asupan itu membantu pikiran lebih tenang dan fokus. Cara mengurangi asupan yang membuat pikiran terseret. 1. Perhatikan makanan dan minuman. Kurangi kafein dan gula berlebih yang bisa membuat gelisah dan mudah cemas. Pilih makanan sehat dan seimbang yang mendukung energi stabil dan kesehatan otak, seperti sayur, buah, kacang-kacangan, dan air putih. 2. Batasi konsumsi berita dan media sosial. Batasi waktu membuka berita atau media sosial, terutama yang berisi informasi negatif atau menimbulkan stres. Pilih sumber berita yang terpercaya dan hindari scrolling tanpa tujuan. 3. Pilih lingkungan yang positif. Hindari obrolan atau tempat yang penuh dengan gosip, kritik berlebihan, atau hal-hal yang membuatmu merasa buruk. Kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. 4. Atur waktu untuk detox digital. Sisihkan waktu khusus tanpa perangkat digital setiap hari agar pikiran bisa beristirahat. Gunakan waktu ini untuk kegiatan menenangkan seperti membaca buku, jalan-jalan, atau meditasi. 5. Sadari pengaruh asupan informasi. Setiap kali kamu merasa terbawa perasaan negatif, tanyakan pada diri, apa yang baru saja kubaca atau lihat yang memengaruhi perasaanku?
Ini membantu kamu lebih sadar dan bisa memilih untuk berhenti menerima asupan tersebut. Penutup. Mengurangi asupan yang membebani pikiran adalah cara bijak menjaga kesehatan mental dan emosional. Dengan mengelola apa yang masuk ke dalam pikiranmu, kamu memberi ruang untuk kedamaian dan kejernihan. Menerima gangguan dengan tenang, lalu kembali ke arahmu, adalah keterampilan penting dalam menjaga fokus dan ketenangan, apalagi di tengah kesibukan dan banyaknya distraksi. Apa maksudnya? Saat sedang fokus melakukan sesuatu, misalnya belajar, bekerja, atau meditasi, gangguan pasti datang, baik dari dalam diri, pikiran muncul, maupun dari luar, suara, notifikasi, interupsi. Cara kita merespons gangguan itu menentukan apakah kita tetap tenang dan produktif, atau malah stres dan mudah kehilangan arah. Cara menerima gangguan dengan tenang dan kembali ke arahmu. 1. Sadari gangguan saat muncul. Saat ada gangguan, misal pikiran mengembara, suara bising notifikasi, jangan langsung bereaksi negatif atau frustrasi. Cukup sadari, oh ini gangguan datang. 2. Terima tanpa melawan. Alih-alih melawan atau menolak gangguan, terima saja keberadaannya tanpa menghakimi. Misalnya, ini hanya gangguan, bukan musuh. Aku boleh merasa terganggu, tapi aku tidak harus terjebak. 3. Tarik napas dalam dan tenangkan diri. Gunakan napas dalam sebagai alat untuk menenangkan pikiran dan tubuh agar tidak bereaksi berlebihan. 4. Kembalikan fokus secara lembut. Setelah menerima gangguan dan menenangkan diri, kembalikan perhatianmu ke apa yang sedang kamu lakukan tanpa menyalahkan diri. Misalnya, sekarang aku kembali fokus ke tugas ini. 5. Latihan konsistensi. Latihan ini seperti otot yang perlu dilatih secara rutin agar semakin kuat. Setiap kali kamu terganggu, ulangi proses menerima dan kembali dengan sabar. Kenapa penting? Membantu kamu tetap tenang dan tidak stres berlebihan saat menghadapi gangguan. Meningkatkan kemampuan fokus dan produktivitas. Membantu mengelola emosi negatif yang muncul akibat gangguan. Adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Semua orang pasti mengalami masa-masa berat dan menerima itu membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bijak dan penuh kasih pada diri sendiri. Mengapa menerima hari yang sulit penting? Menghindari atau menolak perasaan sulit justru bisa menambah beban dan stres. Dengan menerima, kamu memberi ruang bagi diri untuk merasakan, belajar, dan tumbuh. Penerimaan membantu mengurangi perlawanan batin yang membuat masalah terasa makin berat. Cara menerima hari-hari yang sulit. 1. Sadari dan akui perasaanmu. Berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku rasakan sekarang? Aku sedang mengalami hari yang sulit, dan itu tidak apa-apa. 2. Beri izin untuk merasa. Izin dirimu merasakan kesedihan, kecewa, marah, atau lelah tanpa menghakimi. Aku boleh merasa lelah dan sedih hari ini. 3. Jangan lawan, tapi hadapi dengan lembut. Alih-alih menolak atau menghindar, hadapi perasaan dan situasi itu dengan sikap penuh kasih dan perhatian. 4. Cari hal kecil yang bisa kamu syukuri. Meski sulit, sering ada hal kecil yang layak diapresiasi, seperti secangkir teh hangat, udara segar, atau dukungan teman. 5. Ingat bahwa hari sulit itu sementara. Tanamkan dalam pikiran bahwa semua perasaan dan situasi ini bersifat sementara dan akan berubah. 6. Lakukan hal yang menenangkan, misalnya meditasi singkat, berjalan santai, mendengarkan musik favorit, atau menulis jurnal. Penutup, menerima hari-hari sulit bukan berarti menyerah, tapi memberikan ruang bagi proses penyembuhan dan pertumbuhan. Dengan menerima, kamu membangun ketahanan batin yang lebih kuat dan penuh kasih pada dirimu sendiri. Tentu, Leo, menerima emosimu tanpa menghakimi adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Apa maksud menerima emosi tanpa menghakimi? Ketika emosi muncul, marah, sedih, cemas, atau takut, seringkali kita menilai atau mengkritik diri sendiri karena merasa seharusnya tidak merasa seperti itu. Menerima tanpa menghakimi berarti membiarkan emosi ada tanpa menambah tekanan dengan kritik atau rasa bersalah. Cara menerima emosimu tanpa menghakimi. 1. Sadari emosi yang muncul. Berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang aku rasakan sekarang? Emosi apa yang sedang hadir? 2. Beri nama pada emosi tersebut. Menyebutkan emosi, misalnya marah, sedih, cemas, membantu kamu mengenali dan mengakui perasaan itu. 3. Sadari bahwa emosi itu alami dan manusiawi. Ingatkan diri bahwa semua orang mengalami emosi dan itu adalah bagian dari pengalaman hidup. 4. Hindari memberi label negatif pada dirimu.
Jangan katakan dalam hati hal seperti, "Aku lemah karena marah," atau "Seharusnya aku tidak sedih." Ganti dengan kalimat yang lebih ramah, "Aku sedang merasa marah sekarang dan itu tidak apa-apa." 5. Biarkan emosi mengalir tanpa menahan atau menekan. Berikan ruang untuk merasakan emosi sepenuhnya, tanpa berusaha menghilangkannya dengan cepat. 6. Gunakan napas atau meditasi untuk menenangkan diri. Jika emosi terasa kuat, tarik napas dalam-dalam dan perlahan untuk membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Manfaat menerima emosi tanpa menghakimi. Mengurangi stres dan tekanan batin, meningkatkan kesadaran dan pengelolaan emosi. Membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri, mempercepat proses penyembuhan emosional. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan latihan harian untuk membantumu melatih menerima emosi tanpa menghakimi. Mau, Leo?